Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 297. Di sarang monster jiwa darah, aku hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke kedalaman sarang monster jiwa darah, dan aku tidak tahu apa yang terjadi, jadi aku datang ke sini. Dustin sendiri tidak tahu mengapa mereka muncul di sini. Mendengarkan cerita Dustin, mata Dave tiba-tiba menjadi cerah. Sepertinya dia mengikuti dari lautan tinta ke sini, dan bagian ini adalah sarang monster jiwa darah. Tepat ketika Dave senang menemukan jalan keluar, tiba-tiba air di kolam menciptakan gelombang besar, dan monster merah muncul satu demi satu. Monster-monster ini berwarna merah darah di mana-mana, dan mereka dapat dengan jelas membedakan tangan dan kaki mereka, tetapi tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, seperti manusia darah yang berlumuran darah di sekujur tubuh mereka. Melihat monster humanoid di depannya, Dave sepertinya telah menebak sesuatu. Sarang monster ini terhubung dengan tempat ini. Saya yakin monster humanoid ini pasti disebabkan oleh kolam darah di depannya. Lagi pula, ini adalah darah dari makhluk abadi dan iblis kuno, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Dan kolam air berdarah ini terhubung ke lautan tinta di luar melalui gua, perlahan dipelihara oleh air berdarah ini. Monster merah semacam ini muncul. Kalau tidak, seharusnya tidak ada monster seperti itu di lautan tinta. Ketika orang lain melihat monster jiwa darah muncul tiba-tiba, mereka semua menjadi gugup, karena mereka tidak tahu seberapa kuat monster jiwa darah itu. Disertai dengan geraman rendah, monster jiwa darah ini langsung menyerang semua orang di pantai. Serangan membabi buta, pukul semuanya. Pada saat ini, semua orang bergegas dengan senjata mereka, dan sekarang adalah pertempuran untuk menyelamatkan hidup mereka, dan tidak ada yang berani mempertahankan kekuatan mereka. Dave memegang pedang pembunuh naga dan menebas salah satu monster jiwa darah dengan pedang. Sinar cahaya pedang ditembakkan, menembus kepala monster jiwa darah. Monster jiwa darah itu langsung berubah menjadi genangan darah, jatuh ke kolam air berdarah. Dave berdiri di depan Dustin dan Lilian, melihat monster jiwa darah yang telah dia bunuh dengan satu pedang, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Monster ini terlalu lemah, bisa dibunuh seperti ini? Tuan Chen, jangan meremehkannya, monster jiwa darah ini dapat dihidupkan kembali, dan tidak bisa mati. Kalau tidak, kami tidak akan dikejar. Dustin buru-buru mengingatkan Dave. Benar saja. Monster jiwa darah yang dipenggal oleh Dave mulai perlahan mengembun keluar dari darah saat ini. Banyak biksu lain juga menemukan situasi ini. Tidak bisa dibunuh sama sekali, tidak bisa dibunuh. Kali ini, kepala semua orang menjadi lebih besar. Meski kekuatan monster itu tidak kuat, itu tidak bisa dibunuh. Jika kekuatan terus dikonsumsi seperti ini, semua kekuatan orang akan dikonsumsi sampai mati. Dave melihat monster jiwa darah yang terus bangkit, dan sepertinya memiliki ide di dalam hatinya. Pancing monster jiwa darah ini ke pantai, jangan bunuh mereka di air berdarah, mereka mungkin saja tidak dapat hidup kembali. Teriak Dave keras. Setelah selesai berbicara, Dave memandang Dustin. Gunakan mutiara jiwa darah untuk memancing monster jiwa darah, ayo coba. Dustin mengangguk, lalu memegang mutiara jiwa darah, yang memancarkan cahaya. Langsung menarik 3 monster jiwa darah untuk bergegas menuju sisi ini. Dustin mengambil mutiara jiwa darah dan mulai berlari ke kejauhan, ingin menjauh dari kolam air berdarah. 3 monster jiwa darah terus mengejar, dengan geraman serak keluar dari mulut mereka. Dave melihat dan menemukan bahwa mereka cukup jauh dari pantai, jadi dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya terang langsung menembus tubuh 3 monster jiwa darah. 3 monster jiwa darah itu langsung terbunuh dan berubah menjadi 3 genangan darah, tetapi ketiga genangan darah itu terus mengalir. Dari kelihatannya, sepertinya mengalir ke arah kolam air darah. Jelas bahwa dia ingin mengalir ke dalam kolam air berdarah untuk membangkitkan dirinya sendiri. Melihat ini, Dave tahu bahwa tebakannya benar. Orang-orang ini tidak dapat dihidupkan kembali jika mereka tidak berada di kolam air darah. Jadi dia menampar telapak tangannya, dan bola api langsung menyala di telapak tangannya. Sumber api meletus, dan suhu nyala api mencapai puluhan ribu derajat, hanya dalam waktu singkat, dan 3 genangan darah berubah menjadi uap dan menghilang. Ketika Dave melihat ini, dia segera memberitahu semua orang tentang metode ini,
Jadi semua orang memancing monster jiwa darah ke pantai supaya bisa membunuhnya. Seseorang menggunakan api untuk menguapkan darah, dan seseorang menggunakan sesuatu untuk menghalangi aliran darah. Beberapa orang menggunakan wadah untuk mengisi darah. Lagi pula, air darah ini mengandung banyak aura, yang juga merupakan sumber yang bagus untuk kultivasi. Segera, monster jiwa darah itu musnah, dan air di kolam berubah menjadi kemerahan. Mancing monster jiwa darah ke pantai supaya bisa membunuhnya. Sekarang saya tahu bahwa di bawah kolam air ini mengarah ke lautan tinta di luar. Selama saya berenang keluar, saya bisa bebas. Hanya saja, untuk kedalaman kolam yang tidak diketahui ini, tidak ada yang berani masuk dengan gegabah. Tuan Ye, apakah Anda memperhatikan bahwa pria dan wanita ini adalah pembudidaya iblis? Ketika mereka baru saja memulai tindakan mereka, saya merasakan aura iblis dari mereka. Tiago berbisik di telinga Fausto. Aku sudah tahu sejak lama. Fausto sudah melihat bahwa Dustin dan Lilian adalah pembudidaya iblis sejak awal. Bukankah Liga Penyegelan Iblis Anda secara khusus memburu pembudidaya iblis? Sekarang keduanya adalah pembudidaya iblis, mengapa Anda tidak melakukannya? Tiago ingin Fausto melakukan sesuatu pada mereka. Jika Dev berani membantu, maka dia berkolusi dengan pembudidaya iblis, dan dia pasti akan dilawan oleh banyak biksu. Kamu sangat bodoh. Kamu tidak melihat bahwa Dev telah membantu kedua kultivator iblis itu. Jika kita melakukannya sekarang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, kita terjebak di sini, dan kita membutuhkan seseorang untuk membawa kami keluar. Ketika kita kembali ke pantai, kita akan mengungkap identitas kedua pembudidaya iblis ini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Fausto sudah mengetahuinya sejak awal sekali, dan sekarang dia menahan amarahnya, dan ketika dia kembali ke pantai, dia akan menyerang Dev. Itu cara yang bagus. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan bergabung, dan tidak ada yang akan bisa lari. Tiago tersenyum dingin. Pada saat ini, Dev tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka berdua, tetapi melihat ke kolam tanpa dasar, sedikit mengernyit. Tuan Chen, saya akan memimpin. Lagi pula, kami baru saja berenang dari dalam air dan mengetahui situasi di dalam. Dustin menawarkan diri untuk memimpin. Dev melirik Dustin, lalu mengangguk. Kalau begitu hati-hati, aku akan mengikutimu, jika ada bahaya, kamu harus segera mundur. Tidak masalah. Setelah Dustin selesai berbicara, dia terjun ke kolam. Kemudian Dev dan Yulian melompat ke kolam, dan biksu lainnya melompat masuk setelah melihat ini. Akhirnya, Tiago dan Fausto saling memandang, dan melompat masuk. Mengandalkan ingatannya, Dustin berenang mati-matian menuju kedalaman air, dan segera dia menemukan lubang yang bersinar. Dia tahu bahwa masuk ke dalam adalah sarang monster jiwa darah. Dustin dong sedikit ragu. Jika ada monster jiwa darah di dalam, mereka tidak akan memiliki cara untuk berurusan dengan mereka di dalam air. Monster jiwa darah ini dapat dibangkitkan tanpa batas di dalam air, dan mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menang. Pada saat ini, Dev datang dari belakang. Berenang ke sisi Dustin, dia memberi isyarat kepada Dustin untuk mengikutinya, lalu Dev berenang lebih dulu. Setelah memasuki gua, air di dalam berubah menjadi merah darah, dan penglihatannya mulai terhalang dan kabur. Dev hanya bisa mengandalkan indera ilahinya, dia terus meraba-raba ke depan. Awas, jangan salah meraba. Sama seperti Dev, yang lainnya juga berenang ke dalam gua, semua orang diselimuti cahaya redup. Untuk sesaat, semua orang tampak terbungkus dalam aura tebal, dan tubuh mereka menjadi sangat nyaman. Saat ini, semua orang mulai dengan rakus menyerap aura tebal. Di dalam kolam, air darah berwarna merah muda memiliki aura yang sangat kuat, belum lagi air di sini berwarna merah darah. Terlihat jelas bahwa darah di sini belum pudar, dan auranya adalah yang terkuat. Dev tidak bisa membantu tetapi mulai menyerapnya saat ini. Aura kaya semacam ini sangat langka bahkan di dunia surga dan manusia. Dengan kerumunan yang terus melakukan penyerapan, mereka sepertinya telah melupakan bahaya di dalam gua. Mereka berhenti berenang satu persatu, berlumuran darah, dan mereka semua tertidur. Bahkan Dev berhenti berenang dan diam-diam berendam di dalam gua. Di dalam air, seperti bayi, saya bisa merasakan aura kental mengalir ke dalam tubuhku. Tiba-tiba, arus di dasar laut bergetar.
Dev seperti terbangun dari mimpi, dan suara teredam terdengar di samping telinganya. Nak, kamu telah menggabungkan semua yang dikandung oleh langit dan bumi. Tidak ada harapan bagiku untuk dilahirkan kembali. Dev buru-buru melihat sekeliling ketika dia mendengar suara itu. Wajahnya penuh keraguan. Karena dia tidak melihat siapapun sama sekali. Semua orang tetap tidak bergerak, menyerap aura di sekitar mereka. Siapa kamu? Di mana kamu? Dev penuh keraguan. Terus berenang ke depan, aku tepat di depanmu. Ada sedikit kelelahan dalam suara itu, terdengar sangat lemah. Dev terus berenang ke depan dengan ragu, tepat setelah berenang beberapa meter, tiba-tiba tubuhnya seperti menembus penghalang, dan kemudian garis cahaya merah muncul di depannya. Kemudian cahaya merah terus menyebar, membentuk formasi cahaya khusus, dan tubuh berwarna darah perlahan muncul di formasi cahaya. Tampaknya sosok ini adalah seorang lelaki tua, dengan kecemerlangan cahaya merah bersinar di sekujur tubuhnya, dan banyak garis di kulitnya. Garis-garis ini seharusnya dilukis oleh orang-orang, kelihatannya sedikit menakutkan. Separuh dari tubuh lelaki tua itu terperangkap dalam formasi cahaya, hanya bagian atas tubuhnya yang terbuka. Dev melirik, dan melihat bahwa lelaki tua itu jelas-jelas dipenjara di sini, dan sosok lelaki tua itu kabur, bukanlah entitas nyata, tetapi lebih seperti hantu. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu membesarkan monster jiwa darah itu? Dev bertanya pada lelaki tua itu. Lagi pula, ini adalah sarang tua dari monster jiwa darah, dan lelaki tua ini juga ada di sini, jadi Dev curiga bahwa monster jiwa darah itu dibesarkan oleh lelaki tua ini. Apakah kamu bercanda? Monster jiwa darah itu dibesarkan oleh orang tua itu. Bagaimana mereka bisa dibesarkan olehku? Ada juga mutiara jiwa darah. Itu bukan harta. Itu adalah dantian orang tua ini. Hanya saja orang tua ini ditekan di sini dan dantianku diambil. Iblis-iblis itu hampir musnah karena perang antara dewa dan setan, berbagai kelompok ras juga memanfaatkan situasi tersebut. Kekacauan berlanjut. Jika bukan karena perselisihan sipil di antara kelompok ras ini, mungkin tidak akan ada iblis di dunia ini. Orang tua itu tersenyum sedih. Kamu seorang anggota dari klan darah iblis? Dev sedikit terkejut. Orang yang baru saja mengambil mutiara jiwa darahmu juga merupakan anggota klan iblis darah Anda. Mereka melakukan ini untuk menyembuhkan penyakit haus darah. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mutiara jiwa darah ini adalah dantianmu. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan mengambilnya. Dev menjelaskan. Saya akan memintanya kembali kepada Dustin dan Lilian. Sayang sekali klan iblis darah telah menurun ke keadaan seperti ini dalam ribuan tahun terakhir, dan keterampilan iblis darah bahkan lebih bobrok dan tidak lengkap. Keterampilan iblis darah tidak murni, dan yang mereka latih membuat mereka menderita penyakit haus darah. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu membawa dua boneka kecil itu ke sini. Aku ingin mengajari mereka teknik iblis darah murni, dan kuharap mereka berdua bisa membantu klan iblis darahku berkembang. Orang tua itu berkata kepada Dev dengan nada memohon. Senior, kenapa kamu tidak memanggil mereka berdua saja? Kenapa Anda masih perlu memanggil saya ke sini? Dev bertanya dengan curiga. Apakah menurut Anda ada yang bisa melihat saya? Karena kamu adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, kamu dapat melihatku yang berada di dimensi ini. Kultivator biasa tidak bisa menembus dimensi ruang ini, jadi tidak mungkin melihatku, mengerti? Orang tua itu menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dan mengerti. Sepertinya dia menembus dimensi ruang karena tubuhnya adalah avatar naga emas. Senior, ada yang ingin kutanyakan padamu. Untuk alasan apa tiba-tiba dimulainya perang dewa dan iblis? Apakah semua kelompok ras akan berperang melawan ras iblis Anda? Juga, apakah ras iblismu benar-benar seburuk yang dikatakan orang? Dev tidak mengerti. Di mata banyak biksu, iblis adalah ras yang harus dibunuh. Dev juga telah bertemu banyak iblis, bahkan iblis besar seperti iblis darah, iblis bayangan, dan iblis angin. Dan mereka tidak seburuk seperti yang dikatakan legenda. Mendengar pertanyaan Dev, lelaki tua itu tersenyum kecut. Saya tidak tahu mengapa perang besar dewa dan iblis tiba-tiba pecah, apalagi mengetahui siapa dalang yang memprakarsainya.
Suku bangsa atau ras selalu terdapat orang baik dan orang buruk, jadi jangan beritahu saya bahwa semua biksu manusia adalah Buddha yang menyelamatkan penderitaan dan menyelamatkan orang. Untuk ras iblis, tidak semua kelompok menargetkan kami, tetapi banyak juga yang membantu kami. Karena itu, ada perbedaan dan perselisihan sipil di antara kelompok lain. Faktanya, klan naga murni berdiri bersama kami, dan ada banyak binatang buas dan manusia abadi di antara mereka. Di klan nagamu saat itu, dan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada pertempuran hebat tahun itu mengguncang langit dan bumi, dan aku tidak tahu berapa banyak surga dan dunia di alam semesta yang runtuh. Seringkali tidak ada garis pemisah antara baik dan buruk, benar dan salah, hanya saja persepsi setiap orang berbeda. Kata lelaki tua itu, mengenang kembali perang besar tahun itu, wajahnya penuh dengan kesedihan. Dev terdiam setelah mendengar ini, dan apa yang dikatakan lelaki tua itu membuat Dev memahami kembali akhir dari perang antara dewa dan iblis. Mungkin pertempuran antara dewa dan iblis hanyalah sebuah konspirasi, karena seseorang ingin merombak sistem surga dan dunia, dan akhirnya membiarkan iblis digunakan sebagai perisai. Setelah merenung sejenak, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan pergi dan membawa mereka berdua ke sini." Dev berbalik dan pergi, tubuhnya memancarkan sedikit cahaya. Setelah melewati lapisan tirai cahaya, Dev melihat bahwa semua orang masih berlatih dengan tenang. Dev melangkah maju dan menepuk ringan Dustin dan Lilian. Keduanya terbangun tiba-tiba, dan mereka menghela nafas lega saat melihat Dev. "Tuan Chen, sangat nyaman untuk berlatih di sini, jadi saya berhenti sebelum saya menyadarinya." "Maaf, ayo pergi sekarang." Dustin berpikir bahwa mereka berhenti berlatih tanpa menyadarinya, yang membuat Dev kembali mencari mereka. "Tidak masalah, aku hanya ingin membawa kalian berdua ke suatu tempat, mumpung yang lainnya masih tenggelam dalam kultivasi." Dev berkata dengan tergesa-gesa. Dustin melihat sekeliling, dan menemukan bahwa orang lain juga berendam di air tanpa bergerak. "Tuan Chen, kemana Anda membawa kami?" Lilian bertanya dengan curiga. "Ikuti saja aku, kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana." Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin jalan dan membiarkan Dustin dan Lilian mengikuti di belakang. Segera, Dev melewati dimensi ruang, dan membawa Dustin dan Lilian ke lelaki tua itu. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul dan susunan cahaya, keduanya membeku di tempat, terlihat sangat terkejut. "Senior, saya membawa mereka berdua," kata Dev kepada lelaki tua itu. "Tuan Chen, apa yang kamu lakukan?" Dustin bertanya dengan wajah bingung. "Kalian berdua tidak perlu takut, ini adalah senior dari klan iblis darah kalian, tapi disegel di sini selama perang antara dewa dan iblis. Mutiara jiwa darah yang kalian dapatkan adalah gantian dari senior ini. Kalian berdua dibawa ke sini, senior ini ingin mengajari kalian keterampilan iblis darah murni, sehingga kamu tidak akan haus darah saat kamu berlatih keterampilan iblis darah." Dev menjelaskan kepada Dustin dan Lilian. Ketika keduanya mendengar bahwa lelaki tua di depan mereka adalah senior dari klan iblis darah, mereka langsung diliputi kegembiraan, dan mereka semua melangkah maju dan membungkuk. Orang tua itu memandang Dustin dan Lilian dengan senyum di wajahnya, seperti orang tua yang baik hati. Melihat senyum ramah lelaki tua itu, Dev tidak akan pernah mempercayainya jika lelaki tua ini adalah orang yang keji, meskipun dia adalah iblis, dia pasti tidak jahat. Setiap orang tidak dapat memilih atau mengendalikan dari ras mana dia berasal, tetapi menjadi orang baik atau jahat, dan itu adalah pilihannya sendiri. "Kalian berdua bangun, aku akan meneruskan keterampilan iblis darah murni kepada kalian berdua sekarang, kuharap kalian berdua dapat meneruskan hegemoni klan iblis darah. Satu hal lagi yang perlu diingat, meskipun kita adalah klan iblis, tidak mungkin untuk mengubah darah sendiri, tetapi kamu tidak boleh memanjakan diri dan melakukan hal-hal yang berbahaya bagi alam karena kamu adalah iblis. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi di bawah 9 mata air." Orang tua itu berkata kepada Dustin dan Lilian. "Senior, jangan khawatir, meskipun dunia menganggap kita sebagai orang jahat, kita tidak akan pernah menyakiti biksu manapun tanpa alasan. Ini juga ajaran dari Tuan kita. Senior, aku akan segera mengembalikan mutiara jiwa darah ini kepadamu. Dengan mutiara jiwa darah, bisakah kamu membebaskan diri di sini?" Dustin buru-buru mengeluarkan mutiara jiwa darah,
berniat mengembalikannya kepada lelaki tua itu? Lagi pula, mutiara jiwa darah ini adalah dantian dari lelaki tua itu. Jika seorang biksu kehilangan dantiannya, dia tidak akan berguna. Tidak perlu, ini adalah kehendak Tuhan. Mutiara jiwa darah ini hanya dapat digunakan dengan nilai terbesarnya jika berada di tanganmu. Ada darah di tangki darah di atas. Itu terus mengalir, dan saya mengandalkan sedikit energi ini untuk mendukung saya sampai sekarang, sampai kalian datang. Pria tua itu berbalik ke arah Dustin dan Lilian memberi isyarat. Keduanya perlahan mendekati lelaki tua itu, dan kemudian lelaki tua itu memuntahkan banyak formula, yang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki lautan kesadaran Dustin dan Lilian. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi lelaki tua itu akhirnya mendengarkannya perlahan. Orang tua itu sudah cukup lelah saat ini, dan dia sepertinya sudah sangat tua dalam sekejap. Dustin dan Lilian perlahan membuka mata mereka, diikuti oleh keterkejutan di mata mereka. Apakah ini latihan iblis darah murni? Ini benar-benar berbeda dari yang saya latih. Di mata Dustin dan Lilian, mereka baru sekarang menyadari bahwa latihan iblis darah yang dia latih sebenarnya salah dan palsu. Kalian berdua pandai-pandailah mengolah latihan iblis darah ini. Jangan menyebarkannya ke orang jahat, kalau tidak kalian akan kehilangan nyawa. Orang tua itu memperingatkan mereka berdua. Senior, jangan khawatir, kami akan selalu mengingat ajaran senior. Dustin dan Lilian buru-buru berkata. Orang tua itu memandang keduanya dan tersenyum sedikit, dia sepertinya melihat harapan dari klan iblis darah mereka. Pria tua itu memandang Dev, lalu melambaikan tangannya. Junior, apakah ada yang hilang saat kamu datang ke pulau ini? Ya, salah satu teman perempuanku hilang. Dev mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang kamu harusnya tahu mengapa temanmu menghilang, tanya lelaki tua itu. Dev mengangguk lagi. Dia seharusnya memasuki dimensi lain, jadi sepertinya dia tiba-tiba menghilang di samping kita. Namun, di pulau itu, bagaimana kita bisa menembus ruang dimensi lain dan menemukannya? Dev tahu bahwa ada sisa-sisa iblis dan iblis yang kuat di mana-mana di sini, dan mereka dapat menciptakan dimensi spasial mereka sendiri sesuka hati. Namun bagaimana cara memasuki dimensi ruang lawan? Hal ini membuat Dev sedikit bingung. Aku akan memberimu setetes jiwa darah. Dengan itu, kamu bisa melakukan perjalanan melalui dimensi dan bertemu temanmu. Namun, di pulau kecil ini, hanya ada jiwa yang tersisa dari orang yang bernama Tebing Tulang. Orang itu entah bagaimana bisa lolos dari penjara dan lari ke pulau kecil ini. Orang itu juga menggunakan tulang-tulang binatang harimau di sini untuk berlatih 99 dan 81 tombak penahan langit. Orang itu sangat kejam. Anda bukan kelompok pertama yang datang ke pulau ini. Selama lebih dari ribuan tahun, lebih dari selusin kelompok biksu menemukan pulau kecil ini dan datang ke pulau kecil ini, tapi tubuh mereka hilang dan pergi. Temanmu seharusnya dalam bahaya sekarang, jadi kamu harus mencarinya secepat mungkin. Tetesan darah jiwa ini dapat membantumu menemukan pria itu. Bunuh dia, jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Orang tua itu mengikuti Dev, dan setetes darah jiwa perlahan mengembun di antara alisnya. Dan ketika darah jiwa memadat, sosok lelaki tua itu menjadi semakin kabur, dan akhirnya menghilang sama sekali. Senior, senior. Dev memanggil 2 kali, tetapi suara lelaki tua itu tidak lagi terdengar. Perairan di sekitarnya beriak, dan dimensi spasial perlahan menghilang saat ini. Semua orang masih tidak jauh dari Dev dan yang lainnya, tenggelam dalam paket aura. Berpikir bahwa Queenie dalam bahaya, Dev dengan cepat membangunkan Yulian dan yang lainnya, lalu berenang menuju lautan tinta. Adapun yang lainnya, Dev tidak peduli, karena tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Jika mereka bersedia membenamkan diri dalam kultivasi, biarkan saja mereka. Prioritas utama Dev adalah menyelamatkan Queenie. Jika sesuatu terjadi pada Queenie, Dev tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Sherar. Segera, Dev dan yang lainnya muncul dari permukaan laut tinta, lalu berenang ke pulau itu. Setelah pergi ke pulau, Dev mengorbankan setetes darah jiwa itu dalam sekejap. Disertai dengan ledakan darah jiwa yang tiba-tiba, berubah menjadi awan kabut darah. Ada semburan riak di pulau kecil itu, dan tidak jauh dari Dev dan yang lainnya. Seorang pria acak-acakan muncul. Saya melihat bahwa dia masih memiliki lengan di tangannya.
Saat ini dia sedang makan lengan, darah menetes ke sudut mulutnya. Tapi di depan orang ini, ada tulang yang padat, menutupi tanah. Orang ini seharusnya adalah tebing tulang yang dikatakan lelaki tua itu, melihat pemandangan di depannya, tebing tulang ini sangat kejam. Queenie dan beberapa biksu lainnya semuanya pucat dan gemetar, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Saat melihat adegan ini, Yulian mau tidak mau muntah. Bahkan biksu lain di pulau kecil itu terkejut. Mereka telah berkeliling pulau selama beberapa hari, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk membuat dunia lain tampak terbuka di pulau itu. Dev. Melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Queenie berteriak kegirangan. Master Sekte, selamatkan kami, selamatkan kami. Beberapa murid dari sekte terbang berteriak kegirangan setelah melihat Lionel datang. Dev berlari ke arah Queenie, tetapi setelah 2 langkah, dia terlempar ke belakang dengan paksa. Saya melihat bahwa tebing tulang membuang lengan yang dia gigit, menyeka darah di mulutnya dan berkata, "Saya masih ingin menikmati Anda sedikit, tetapi saya tidak ingin Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke tangan Anda ke pintu." Tampaknya iblis tua itu memberitahumu, jika tidak, bagaimana kamu bisa menembus penghalang ruangku dan memasuki dimensiku. Orang tua, biarkan wanitaku pergi, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia, jika tidak, aku akan membiarkan sisa jiwa kamu pergi dari sini dengan merasakan sakitnya api penyucian. Dev mengertakkan gigi, dan berkata kepada tebing tulang dengan suara dingin. Tebing tulang tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, bocah bodoh, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani mengatakan hal seperti itu?" Dev meraih udara dengan santai, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan aura di tubuhnya melonjak. Mendengarkan kata wanitaku dari Dev, hati Queenie tiba-tiba menghangat. Sepertinya Dev mengakui keberadaannya, dan tidak sia-sia mengikuti Dev dari ujung utara ke sini. Ternyata kamu adalah anak nakal dari garis keturunan naga emas. Pantas saja kamu begitu sombong. Ribuan tahun yang lalu, aku membunuh leluhurmu tanpa kesulitan. Aku khawatir kamu adalah lelaki kecil dengan bulu jembut yang baru tumbuh. Hari ini aku akan membunuhmu, makan dagingmu dan minum darahmu, daging dan darahmu jauh lebih kuat dari yang lain. Setelah tebing tulang selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, penglihatan sering muncul di balik tebing tulang, kehampaan meledak, dan desisan mengguncang dunia. Di belakang tebing tulang, 81 tombak penahan langit muncul seputih batu giok, yang masing-masing ditempa dari tulang kaki harimau dan binatang purba. Masih ada tanda di tombak penahan langit yang menyala perlahan, menerangi separuh langit. Tombak penahan langit ini berada di belakang tebing tulang, membuat tebing tulang tampak seperti peri yang turun dari surga. 81 tombak penahan langit itu mengeluarkan suara harimau yang mengaum, seolah-olah dewa dan binatang buas kuno telah bangkit, memancarkan kekuatan tak terbatas. Merasakan kekuatan ini, semua orang tampak bermartabat. Yulian, Dustin dan yang lainnya mundur satu demi satu. Hanya Lionel dan hantu tua gunung iblis yang masih berdiri di samping Dev. Keduanya juga mengumpulkan kekuatan, siap bahu-membahu dengan Dev. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan tombak penahan langit menghilang seketika. Dev mengerutkan kening, dan pedang pembunuh naga di tangannya dengan keras menebas ke arah kekosongan di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak. "Kalian berdua mundur, aku akan berurusan dengan orang ini. Itu hanya sisa jiwa, tidak ada yang perlu ditakutkan." Kekuatan Dev saat ini telah mencapai puncak tahap ke-8 dari alam tubuh komposit, dan dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirinya. Ketika pedang menebas, seluruh kekosongan hancur, dan tombak penahan langit yang menghilang muncul seketika, dan langsung mengikuti cahaya pedang Dev untuk bertabrakan dengan keras. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau tampak bergetar bersamanya. Kaki Dev jatuh ke tanah dalam sekejap, dan semua pakaian di tubuhnya robek. Napas yang mengerikan terus menghantam Dev, dan seluruh pulau sepertinya bisa runtuh kapan saja. Semua otot di tubuh Dev menonjol, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Patah! Teriak Dev keras, tubuhnya tiba-tiba bangkit, dan aura menakutkan itu hancur dan menghilang saat Dev bangkit.
Dev memegang pedang pembunuh naga dan mengenakan tubuh emas keemasan yang tidak bisa dihancurkan, seperti dewa perang dengan baju besi emas. Melihat penampilan Dev saat ini, banyak orang merasa iri di hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan benar-benar harta karun. Nak, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat, dan bahkan memiliki harta karun armor, tapi aku baru saja melakukan pemanasan. Bagaimana perasaanmu? Tebing tulang menatap Dev dengan mencibir dan bertanya. Aku merasa tidak enak, amatir macam kamu, jangan pamer di depanku lagi. Setelah Dev selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di dadanya, dan kekuatan naga dalam kristal naga dimulai melonjak. Di dantian Dev, kekuatan ketiga klan juga bersinar, dan nafas tanpa akhir mulai menyebar. Pada saat yang sama, ruang asli Dev terbuka lebar, dan bintang aslinya juga bersinar dengan cahaya. Sumber petir. Sumber api. Sumber ilusi. Meskipun Dev mengatakan itu dengan mudah, dia tidak melihat tebing tulang ini dan mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan. Pembukaan setiap sumber membuat aura Dev semakin kuat. Merasakan pembukaan nafas asli Dev, semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Dev hanya dalam keadaan alam komposit, dia sebenarnya memiliki ruang asli, dan dia juga memahami sumber aslinya. Tidak masalah untuk memahami sumber aslinya, tetapi ada beberapa jenis pemahaman. Ini keterlaluan. Sungguh terlalu. Hantu tua Gunung Iblis menatap kosong ke arah Dev, dengan mulut terbuka lebar. Dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi dan belum membuka ruang aslinya, tapi Dev, seorang biksu di alam komposit, benar-benar telah membuka ruang aslinya. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, Nak. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu baru saja membuka ruang asli dan menyadari beberapa jenis asal. Bahkan di zaman kuno, kamu bisa dianggap jenius. Lalu kenapa jika kamu membukanya sumbernya, apa yang bisa kamu ubah? Tebing tulang berkata dengan senyum dingin. Kalau begitu coba saja. Teriak Dev dengan keras, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke atas, dan langsung menerbangkan tombak penahan langit. Dengan pedang Dev, cahaya keemasan muncul, yang langsung memantulkan seluruh langit, dan seluruh langit tampak menjadi galaksi emas. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Tebing tulang sedikit mengernyit, dan tombak langit di belakangnya menghilang dalam sekejap, dan berkumpul bersama dengan tombak langit yang tertiup angin. 81 tombak yang dipegang langsung dikumpulkan menjadi satu. Tebing tulang melompat ke depan, meraih tombak langit, dan raungan harimau meletus dari tombak langit, kekuatan-kekuatan penghancur meletus dalam sekejap. Boom! Pedang Dev bertabrakan dengan kekuatan dari tombak penahan langit, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah seketika, dan laut di sekitarnya langsung memicu gelombang besar ratusan meter. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen sangat kuat. Dia hanya berada di peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit. Terlalu menakutkan, hantu tua Gunung Iblis itu tampak terkejut. Dibandingkan dengan pukulan Dev barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Ini terlalu menakutkan, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang dapat meletus oleh seorang biksu dari peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit? Melihat pukulan ini, ekspresi Lionel menjadi sedikit rumit. Sebagai master sekte terbang, seorang biksu yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi, ketika dihadapkan dengan pukulan Dev barusan, dia terkejut setelahnya. Baru saja dia secara naluriah ingin lari, karena pukulan barusan dan setelah ledakan membuat semua orang merasakan bahayanya. Akan memalukan jika dia berbalik dan melarikan diri. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah muram, berusaha sekuat tenaga untuk menahan akibat ledakan. Pada saat ini, tebing tulang, di bawah hantaman ini, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan tombak penahan langit di tangannya langsung bubar, bergegas ke arahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menembus langsung ke pulau. 81 tombak penahan langit membentuk pola aneh di pulau kecil itu. Melihat ke bawah dari udara, wajah tebing tulang langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak penahan langit ditempatkan langsung ke tangan besar dengan jari tengah terangkat.
Jelas, Dev menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat bahwa Dev merobohkan tombak penahan langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lain diam-diam berdoa untuk kemenangan Dev. Bagaimanapun, kemenangan Dev memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, jika tidak mereka semua akan dimakan oleh tebing tulang ini. Tulangmu yang patah tidak buruk. Mereka tidak patah di bawah tebasan pedang pembunuh nagaku. Itu karena roh pedang-pedang pembunuh nagaku rusak, jadi kekuatannya tidak sepenuhnya bisa digunakan, atau kamu sudah berubah menjadi sampah, kata Dev sambil mencibir. Mendengarkan kata-kata Dev, wajah tebing tulang penuh amarah. Sebagai orang kuat di zaman kuno, meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa, kekuatan ilahinya masih ada. Tebing tulang akan mati karena marah. Ini persis saat harimau jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh anjing, dan naga jatuh di air dangkal dan digoda oleh udang. Tebing tulang melambaikan tangannya, dan 81 tombak penahan langit kembali ke belakangnya, tetapi saat ini tebing tulang terkejut menemukan bahwa beberapa dari 81 tombak penahan langit telah retak. Ini mengejutkan rahang tebing tulang. Tombak langit ini ditempa dari tulang kaki binatang harimau purba dan diberkati dengan berbagai tanda. Di bawah pukulan Dev, retakan muncul. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga Dev belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Sebagai tanda. Di bawah pukulan Dev, retakan muncul. Wah, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak lebih dari semut yang lebih besar di mataku. Tebing tulang masih berkata dengan arogan. Setelah selesai berbicara, saya melihat bahwa tebing tulang menyatukan kedua tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa dipaksa keluar dari antara kedua alisnya. Darah jiwa melayang perlahan, lalu tiba-tiba meledak, membentuk awan kabut darah. Kabut darah ini menyelimuti semua tombak penahan langit. Di bawah restu kabut darah ini, tanda di tombak penahan langit mulai berkedip dan memerah. Ketika Dev melihat ini, dia tidak ragu-ragu, tetapi mengayunkan pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menuju tebing tulang. Pedang tebas naga mengayunkan serangkaian cahaya pedang, menyerang tebing tulang seperti badai. Melihat ini, tebing tulang mengumpulkan tombak langit lagi, lalu mengikuti Dev untuk bertarung dengan tombak penahan langit. Tombak langit di tangan tebing tulang, setiap kali dia mengayunkannya, ada angkutan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan harimau di kehampaan terlihat membuka mulut berdarah mereka. Dan Dev memegang pedang pembunuh naga, bolak-balik melalui hantu di seluruh langit, seolah menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Kecepatan Dev juga sangat cepat, menyalakan cahaya pedang di seluruh langit, keduanya pecah dengan kekuatan penuh. Tidak ada yang berani meninggalkan kelonggaran, semua orang hanya bisa melihat, di udara, bayangan pedang bolak-balik, dan ada semburan suara siulan, seperti jurang neraka. Dapat dikatakan bahwa kedua orang itu bertarung di dunia yang gelap, matahari dan bulan gelap, dan semua orang terpana. Pada titik ini, Dev dan tebing tulang tidak dapat lagi dibedakan, hanya sosok yang tidak lengkap yang dapat dilihat di seluruh langit, dan bahkan lintasan pergerakan kedua orang tersebut tidak dapat dibedakan. Terlalu menakutkan. Jika kita buru-buru membantu, kita mungkin akan tercekik dalam sekejap. Melihat pertempuran yang mengerikan itu, Lionel berkata dengan keringat dingin di dahinya. Sebagai seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi, Lionel berpikir bahwa bahkan jika dia bertarung sendirian, mustahil baginya untuk memiliki adegan yang begitu menakutkan. Kekuatan bertarung Dev benar-benar di luar imajinasinya. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator kecil di alam komposit akan meledak dengan aura dan kekuatan yang lebih kuat daripada para kultivator di alam kesengsaraan transendensi? Dan para biksu lainnya sangat tidak percaya. Mereka mengira Dev cukup gila ketika memicu guntur emas untuk membunuh elang berbulu perak, tetapi mereka tidak menyangka Dev bisa bertarung sengit dengan biksu kuno ini. Bagaimana kecepatan ini, kekuatan ini, dimiliki oleh seorang biksu di alam komposit? Rahang semua orang hampir jatuh karena kaget. Jika mereka melawan Dev, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Boom! Dengan ledakan, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan dengan nyanyian naga, tubuh tebing tulang terbang mundur. Memegang tombak langit dengan erat di tangannya, tebing tulang tahu bahwa jika dia melepaskannya, tombak langit itu mungkin bukan miliknya.
Setelah tebing tulang terbang terbalik untuk jarak tertentu, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan menatap Dev. Tapi Dev tenang dan rileks, wajahnya tetap tenang. Aku baru saja menerobos dan benar-benar membutuhkan pertarungan yang sengit untuk merangsang potensi dalam tubuhku. Dev merasa pertarungan itu sangat menyenangkan. Tapi tebing tulang itu agak menyedihkan. Dev menganggap dirinya sebagai pelatih, dan sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai lawan. Tebing tulang, yang bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah diremehkan. Nak, jika aku bukan tubuh jiwa yang tersisa, bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak liar, tapi jangan meremehkanku. Bahkan jika aku melawan hanya dengan sisa jiwa ini untuk binasa hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Dia berniat mengikuti Dev mati bersama. Saya melihat tebing tulang melepaskan tombak penahan langit di tangannya, dan cahaya samar berwarna darah memancar dari sekujur tubuhnya. Tanda pada tombak penahan langit menyala lagi, dan dari tubuh tebing tulang, ada semburan harimau yang melolong. Segera setelah itu, tubuh tebing tulang menjadi semakin ringan, dan kemudian seekor harimau tumpang tindih dengan tubuh tebing tulang. Saat harimau berlari keluar, tombak penahan langit bergabung dengan harimau, dan lingkaran cahaya kemerahan melonjak di sekitar harimau, menyebabkan ruang terus terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan harimau dengan jelas. Harimau ganas ini seperti proyektor, memproyeksikan sosoknya ke udara, dan aura menakutkan di tubuhnya jelas membuat darah binatang purba terbangun. Harimau itu sepertinya menyatu dengan seluruh ruang, dan bahkan tubuh tebing tulang tampak menjadi transparan. Ada cahaya merah bersinar di mata harimau, menyinari Dev seperti dua lampu sorot. Bahkan jika tubuhku mati dan kekuatanku rusak, kekuatan magis yang aku miliki berada di luar pemahaman seorang kultivator kecil sepertimu. Tunggu dan mati saja. Setelah tebing tulang selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan harimau itu mengaum, dan tiba-tiba pergi ke arah Dev. Terkadang harimau ganas ini berbentuk harimau, dan terkadang menjadi tombak yang menahan langit, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang menyerang. Dev menghadapi serangan itu dengan cibiran di sudut mulutnya. Segera setelah itu, saya melihat Dev di udara, yang tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berubah menjadi 6 Dev yang identik. Aura setiap Dev persis sama, hampir tidak mungkin membedakan mereka dari aura mereka. Tebing tulang terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan bahkan harimau itu berhenti sejenak, tidak tahu bagaimana menyerang yang mana. Sedikit ilusi, kamu juga ingin membuatku bingung. Tebing tulang mendengus dingin, dan kemudian penglihatan di belakang seluruh orang itu bergetar, dan tombak penahan langit langsung bubar, berubah menjadi 81 tombak penahan langit lagi. Setiap tombak yang memegang langit berubah menjadi harimau yang ganas, melolong mengaum. Tiba-tiba, seluruh pulau bergema dengan auman harimau. Suara melolong ini membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, membuat semua orang merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh batu besar. 81 harimau ganas, menghadapi 6 Dev, hampir mengepung Dev di tengah. Kali ini, semua orang menjadi gugup. Bagaimanapun, dalam situasi ini, apakah Dev masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka semua mengira klon Dev hanyalah hantu, tetapi sebenarnya hanya ada satu tubuh Dev. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keenam Dev ini dapat dikatakan semua tubuh asli, dan mereka semua memiliki nafas dan kemampuan tubuh Dev. Nak, biarkan aku melihat ilusi kecilmu, bagaimana kamu bisa bersembunyi. Tebing tulang mendengus dingin. Tapi Dev tidak panik, mengangkat pedang pembunuh naga, dan tiba-tiba mengeluarkan peluit naga. Saya melihat cahaya keemasan cerah mekar dari tubuh Dev, dan kekuatan naga menembus pedang pembunuh naga, melonjak langsung ke langit. Segera setelah itu, 6 sosok Dev saling tumpang tindih, dan cahaya keemasan menjadi lebih terang. Segera, di belakang Dev, sosok naga emas perlahan muncul. Seekor naga emas besar melayang di udara, dengan sepasang mata seukuran ember. Naga emas meraung, dan aura yang menakutkan membuat seluruh kekosongan bergetar. Bahkan di hadapan lebih dari 80 harimau ganas, naga emas masih memancarkan keagungan, dan matanya penuh penghinaan. Melihat naga emas muncul di belakang Dev, ekspresi tebing tulang langsung berubah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seorang junior dari klan naga emas, seorang pembudidaya kecil di alam tubuh komposit, akan meledak dengan jiwa naga emas. Ini tidak mungkin,
Hanya darah paling murni dan mulia dari klan naga emas yang dapat mengeluarkan jiwa naga emas. Dan bagaimana mungkin Dev, seorang kultivator kecil di dunia surga dan manusia, menjadi garis keturunan paling mulia dari garis keturunan naga emas? Mustahil, sangat mustahil. Tapi naga emas berenang di atas kepala Dev, itu benar-benar muncul di depan matanya, tebing tulang tidak mau mengakuinya. Yang lain melihat naga emas yang terbang di atas kepala Dev, dan mereka semua tercengang. Dev, seorang kultivator di alam komposit, sangat mengejutkan mereka. Menghadapi naga emas, bahkan 81 harimau pun mulai gemetar. Ini adalah penindasan mutlak terhadap garis keturunan, dan binatang purba ini mengetahui dengan lebih jelas seperti apa keberadaan garis keturunan naga emas itu. Naga emas adalah kepala keluarga naga, dan binatang harimau ini hanyalah raja binatang buas. Sebaliknya, hakim tinggi dan rendah. Melihat 81 harimau yang gemetar, tebing tulang mulai mundur di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Dev akan memanggil jiwa naga emas. Melihat ekspresi jelek tebing tulang dan harimau lainnya gemetar, Dev tidak berhenti. Saya melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev melambai. Naga emas meraung dan menyerbu langsung ke 81 harimau. Naga emas menyerbu ke dalam kelompok harimau, seperti serigala memasuki kawanan domba, membunuh satu dengan satu gigitan, dan membunuh yang lain dengan satu cakaran. Harimau ganas itu berantakan dan melarikan diri kemana-mana, tetapi mereka sama sekali tidak bisa lepas dari cakupan pulau. Tiba-tiba, harimau-harimau itu dibunuh oleh naga emas satu persatu, dan tombak yang memegang langit jatuh dari langit satu persatu, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah. Itu hanya pekerjaan sesaat, dan dari 81 harimau, tidak ada yang tersisa. Tebing tulang menderita selama ribuan tahun, dan semua tombak penahan langit berubah menjadi kehampaan saat ini. Tebing tulang tanpa tombak penahan langit seperti harimau tanpa gigi. Setelah membunuh harimau-harimau itu, naga emas membubung ke langit dengan raungan, lalu memasuki tubuh Dev. Dev menatap tebing tulang dengan tenang, wajahnya penuh ketidakpedulian. Saat ini, tebing tulang tidak lagi memiliki kesombongan, seperti bola kempes. Aku tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun kerja keras, aku akan segera dapat memulihkan tubuh fisikku, tetapi aku kalah di tangan bocah cilik sepertimu. Lupakan saja, mungkin ini kehendak Tuhan. Ini adalah takdirku. Aku baru saja dibunuh oleh seorang kultivator kecil dari alam komposit. Bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku? Bahkan jika aku mati, aku ingin kalian semua dikuburkan bersamaku. Setelah tebing tulang selesai berbicara, tangannya perlahan membentuk segel di dadanya, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Tiba-tiba, lonceng perak berbunyi antara langit dan bumi. Suara ini, seolah-olah datang dari 9 hari lagi, atau dari jurang bawah tanah, bergema di seluruh pulau. Mendengar suara bel perak, semua orang tercengang. Tebing tulang membuka mulutnya perlahan, dan kitab kipas ditransmisikan dari mulut tebing tulang ke segala arah. Dengan keluarnya kitab suci tebing tulang, dunia bergetar, dan gelombang panas yang tak berujung muncul dari pulau kecil dan lautan tinta. Nyala api mendekati tebing tulang, dan tanda tak berujung berkelap-kelip dalam nyala api. Langit dan bumi langsung dipenuhi api, seluruh lautan tinta melonjak, dan langit menjadi lautan api. Melihat mantra yang diucapkan oleh tebing tulang, Dev sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator kuno, bahkan jika dia kehilangan tubuhnya, dia masih bisa mengucapkan mantra seperti itu hanya dengan satu jiwa yang tersisa. Tebing tulang mengangkat tangan kanannya perlahan, dan bunga teratai api hitam muncul di depannya. Lautan tinta hitam memantulkan bunga teratai api hitam, mengubah seluruh kehampaan. Munculnya teratai api menyebabkan semua kekuatan api di dunia sekitarnya bergegas menuju tebing tulang. Di lautan tinta, seperti gunung berapi yang meletus, gugusan api meletus dari dasar laut. Teratai api tumbuh semakin besar, dan tebing tulang digantung di tengah teratai api, dikelilingi oleh api. Kemudian api yang meletus semuanya menyatu pada teratai api, seperti naga api. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar terpana. Tebing tulang ini akan menghancurkan dunia, dan mereka akan mati bersama. Teratai api terus menyerap api, dan menjadi semakin besar, hingga langsung menutupi seluruh pulau. Naik perahu roh, pergi, cepat pergi. Dev berteriak pada orang-orang yang masih linglung. Hingga langsung menutupi seluruh pulau.
Hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya bereaksi, dan bergegas menuju perahu roh di pantai pulau satu demi satu. Semua orang bergegas untuk melompat ke kapal roh, hingga langsung menutupi seluruh pulau. Kemudian perahu roh berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan tercepat, dan berhenti setelah berlari lebih dari 10 mil. Dev. Tuan Chen, apakah dia baik-baik saja? Mata Yulian penuh kekhawatiran, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, apalagi menyelamatkan Dev, akan sulit untuk mendarat di pulau saat ini. Dia akan baik-baik saja, kekuatan Tuan Chen melampaui imajinasi kita semua. Hantu tua Gunung Iblis sangat percaya pada Dev, hingga langsung menutupi seluruh pulau. Karena Dev menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Setelah semua orang meninggalkan pulau, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan yang paling terang, dan pada saat yang sama, Dev terbungkus lapisan api di luar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Di ruang asli Dev, bintang-bintang dari sumber api menjadi sangat terang. Dev bermaksud mengikuti tebing tulang ini untuk melawan api dengan api. Nyala api Guya hanyalah api dari tengah bumi, tetapi asal mula api Dev berasal dari nyala api iblis, jadi dalam hal nyala api Dev bahkan lebih baik. Tapi sekarang tebing tulang memegang sikap putus asa, dan dia tidak takut lagi. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengembang teratai api sedemikian besar. Melihat Dev tidak melarikan diri, tetapi masih aktif bertarung, tebing tulang mendengus dingin dan berkata, "Wah, kamu tidak punya kesempatan. Di bawah teratai api ini, tidak ada kehidupan yang akan bertahan, dan bahkan pulau kecil ini akan musnah. Apakah ada kesempatan? Itu bukan terserah kamu, tapi terserah aku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan ada banyak orang kuat kuno di antara mereka. Tapi bukankah pada akhirnya aku hidup dengan baik? Kali ini tidak terkecuali." Dev masih dengan putus asa memobilisasi sumber api di tubuhnya, mulutnya penuh dengan penghinaan. Tebing tulang tidak mengatakan apa-apa, tapi keseluruhan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Teratai api besar segera mendesak ke arah pulau. Dev menatap teratai api dengan kedua matanya, dan berdiri tegak, sementara nyanyian naga bergema di tubuhnya. Dev terbakar dengan api di sekujur tubuhnya, tapi nyala api ini seperti nyala api kecil di depan teratai api besar. Tampaknya sangat tidak penting, tetapi Dev tidak bergeming. Mati. Teratai api akhirnya jatuh dan menghantam pulau dengan ganas. Semburan sosok seperti guntur, seluruh pulau dilalap lautan api. Di permukaan laut sekitarnya, gelombang besar setinggi 100 meter terjadi, menyebar ke sekitarnya secara terus-menerus, gelombang demi gelombang. Perahu roh, yang jaraknya lebih dari 10 km, terombang-ambing oleh ombak besar, seolah-olah akan terbalik kapan saja. Dev. Melihat ini, Quenya berteriak sedih dan marah. Yang lain juga mengeluarkan keringat dingin untuk Dev bagaimanapun, di bawah serangan semacam ini, belum lagi Dev. Seorang kultivator di alam komposit, bahkan seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi, dia mungkin tidak dapat menahannya. Puff. Tebing tulang memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Setelah pukulan ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup terlalu lama. Bersambung ke episode 298. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.